Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerli Adria. Topik di video berikut, distraksi. Manajemen nyeri yang pertama adalah distraksi. Distraksi merupakan metode untuk menghilangkan nyeri dengan cara mengalihkan perhatian pasien pada hal-hal lain sehingga pasien tersebut akan lupa terhadap nyeri yang sedang dialaminya. Sebagai contoh, pasien yang sudah selesai mengalami operasi mungkin tidak akan merasa nyeri karena melihat pertandingan sepak bola di televisi. Ini disebabkan karena pasien tersebut suka dengan pertandingan sepak bola. Nah, sekarang kita masuk di teknik distraksi. Teknik distraksi adalah pengalihan dari fokus perhatian terhadap nyeri ke stimulus yang lain. Biasanya teknik distraksi dapat mengatasi nyeri berdasarkan teori bahwa aktivasi retikuler itu menghambat stimulus nyeri. Nah, di sini bisa dilihat jika seseorang menerima input sensori yang berlebihan dapat menyebabkan terhambatnya impuls nyeri ke otak atau nyeri berkurang atau tidak merasakan nyeri sama sekali. Nah, di sini juga bisa dikatakan bahwa stimulus yang menyenangkan dari luar juga dapat merangsang sekresi endorfin sehingga stimulus nyeri yang dirasakan oleh klien menjadi berkurang. Nah, peredaan nyeri secara umum berhubungan langsung dengan partisipasi aktif individu, banyaknya modalitas sensori yang digunakan, dan minat individu dalam stimulus. Nah, oleh karena itu stimulus penglihatan, pendengaran, dan sentuhan mungkin akan lebih efektif dalam penurunan nyeri dibandingkan dengan stimulus satu indera saja. Oke, sekarang kita masuk di jenis-jenis distraksi. Yang pertama adalah distraksi visual. Distraksi visual contohnya dengan melihat pemandangan, kemudian menonton televisi, kemudian membaca koran, melihat pemandangan dan gambar. Nah, inilah yang disebut dengan distraksi visual. Kemudian yang kedua, distraksi pendengaran. Distraksi pendengaran ini bisa dilakukan dengan cara mendengarkan musik yang disukai atau suara burung atau gemercik air, atau di sini individu dianjurkan untuk mendengarkan musik yang disukai dan musik yang tenang seperti klasik, ya, musik klasik, dan diminta untuk berkonsentrasi pada lirik dan irama lagu. Pasien juga di sini diperbolehkan untuk menggerakkan tubuh mengikuti irama lagu seperti bergoyang, kemudian mengeletukkan jari atau kaki. Nah, kemudian biasanya di pendengaran ini, di distraksi pendengaran ini banyak digunakan musik-musik klasik atau yang terkenalnya itu musiknya Mozart. Nah, kemudian yang ketiga adalah distraksi pernapasan. Distraksi pernapasan di sini maksudnya adalah bernapas ritmik. Di sini caranya seperti apa? Anjurkan klien untuk memandang fokus pada satu objek atau memejamkan mata dan melakukan inhalasi perlahan melalui hidung dengan hitungan 1 sampai 4. Nah, dan kemudian menghembuskan nafas melalui mulut secara perlahan dengan menghitung 1 sampai 4 di dalam hati. Anjurkan klien untuk berkonsentrasi pada sensasi pernapasan dan terhadap gambar yang memberikan ketenangan. Kemudian lanjutkan teknik ini hingga terbentuk pola pernapasan ritmik. Jadi bernapas ritmik dan massage, ya. Di sini instruksikan klien untuk melakukan pernapasan ritmik itu pada saat yang bersamaan melakukan massage pada tubuh yang mengalami nyeri dengan melakukan pijatan atau gerakan memutar di area nyeri. Kemudian selanjutnya adalah distraksi intelektual. Nah, distraksi intelektual ini cara salah satu contohnya adalah dengan mengisi teka-teki silang, kemudian bermain kartu, melakukan kegemaran tapi tetap di tempat tidur seperti mengumpulkan perangko atau menuliskan cerita. Nah, bagaimana sih cara menggunakan distraksi? Nah, setiap kegiatan atau aktivitas di mana kita harus fokus dapat digunakan untuk melakukan distraksi.
Distraksi bisa internal seperti menghitung, menyanyi untuk diri sendiri, berdoa, atau mengulangi pernyataan seperti saya dapat mengatasinya. Ya, kalau distraksi eksternal itu seperti menghasilkan sesuatu karya, misalnya dengan menjahit, membuat, atau menggambar lukisan. Oke, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.